Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ica Salsabila dari Hukum 4A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi fikih jinayat yang berjudul turut serta melakukan jarima. Nah, perbuatan jarima ini itu ada kalanya dilakukan lebih dari satu orang. Dalam ilmu hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang ini dapat disebut juga dengan turut serta melakukan pidana. Secara terminologi, turut serta berbuat jarimah ini itu adalah melakukan tindak pidana atau jarima secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut orang, menyuruh orang serta memberikan bantuan dari berbagai bentuk atau berbagai jenis. Dalam definisi di atas, turut serta ini dapat ada 4 macam. Yang pertama ialah pelaku ini melakukan tindak jarima bersama-sama oleh orang lain. Pelaku bersama orang lain melakukan tindak pidana jarima. Pelaku ini menghasut atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak jarima. Dan yang keempat, pelaku ini membantu atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak jarima tanpa turut ikut langsung melakukan. Lalu judul yang kedua ialah berbilangnya perbuatan jarima. Berbilangnya perbuatan jarima ini adalah suatu keadaan di mana seseorang ini melakukan lebih dari satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana Islam, baik dalam suatu waktu yang sama maupun dalam waktu yang berbeda. Berbilangnya perbuatan jarima itu dapat dibagi menjadi dua, yakni praputusan pengadilan dan pasca putusan pengadilan. Praputusan pengadilan ini adalah suatu tahapan proses peradilan yang terjadi sebelum pengadilan tersebut itu dijatuhkan. Kalau pasca putusan pengadilan ini adalah suatu tahapan proses penerapan yang telah terjadi setelah pengadilan ini tuh ditujukan gitu, dijatuhkan. Jadi kalau misalnya pra itu sebelum, pasca itu sesudah gitu. Dan setelah. Baik, judul yang ketiga ini ialah hapusnya ukubat. Hapusnya ukubat di sini itu berarti suatu penghapusan atau pembebasan dari hukuman, sanksi, dan atau konsekuensi yang seharusnya ia terima karena atas suatu kesalahan dan pelanggaran yang ia buat. Hal ini itu bisa melalui proses seperti taubat, pengampunan, atau pelaksanaan hukum yang telah ditentukan. Tujuan dari penghapusan ukubat ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada individu tersebut untuk memperbaiki diri dan memulihkan kesalahan yang telah dilakukan. Baik, sekian dari sedikit materi yang saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.